Berarti kita sudah tahu nasib anak kita di generasi mendatang. Asing nggak ini terjadi Bapak Ibu? Tidak asing. Ini hari-hari kita, makanan kita, cemilan kita. Bosan, karena dia butuh kebebasan. Udah mana pun saya setiap hari udah mengamuk, udah keluar tanduk. Besok itu juga lagi Bapak Ibu. Ini menjadi petani emang harus capek ya Bu. Kalau petani tidak capek apa jadinya Bu? Gagal panen. Kita bantu dia menemukan solusi sendiri untuk mengakui bahwa itu yang dia inginkan sendiri, bukan karena perintah orang lain. Saya menjadi lebih semangat dalam melakukan perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan guru itu ibarat petani. Semoga kedepannya dengan program guru penggerak ini, calon guru penggerak bisa memberikan ilmu yang lebih banyak kepada kami agar dapat memajukan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 18 Pekanbaru. Semangat untuk kita semua. Nah, boleh? Pula ya kan? boleh lah. Bersenda gurau di dalam mimpi. Kisah yang lama masih melekat. Walau mentari semakin tinggi, di sini kita tetap semangat. Sekali lagi, tersebut kisah telur tembakau meratap budak sepanjang malam. Sudah pun kita lengkap berkumpul. Izinkan saya membuka salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya dalam bentuk kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul siang ini dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengimbasan dari pendidikan calon guru penggerak. Salawat beriring salam kita curahkan pula kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Pekanbaru, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Pekanbaru, dan Bapak Ibu Guru serta karyawan yang dimuliakan Allah. Baik, sebelumnya kami dari calon guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Zamhuri yang telah memberikan kami kesempatan dan dukungan dalam terlaksananya sosialisasi dan pengimbasan ini. Begitu pula kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini dalam rangka bersama-sama kita menjemput paradigma baru. Baik, kami jemput kepada Bapak Kepala Sekolah untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata sambutan kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita. Ini merupakan suatu langkah terbaik bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian. Memang ini kita sengaja kemarin membuat list. Saya pun itu adalah sambil mengukur tolak ukur mau pengembangan dari kita. Jadi kita itu tidak adanya pemisahan-pemisahan.
itu adalah tumbuhnya dari hati nurani kita, bagaimana untuk mengembangkan ilmu yang merubah mindset kita, bagaimana kita mencari ilmu, belajar. Maka hari ini diadakanlah pengimbasan. Pengimbasan ini salah satu tugas dan tanggung jawab juga dari calon guru penggerak. Semoga arahan Bapak dan dukungan Bapak menjadi motivasi untuk kami untuk dapat bergerak, dan bersama menggerakkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi seperti judul kita hari ini, sosialisasi dan pengimbasan, sedikit saja sosialisasi dari saya untuk dapat diketahui. Kami dalam pendidikan calon guru penggerak itu dibutuhkan waktu 9 bulan, bersihnya 1 tahun itu dengan hari-hari yang lainnya. Kami harus menyelesaikan 3 modul Bapak Ibu. Di dalam setiap modul memiliki beberapa materi yang jumlahnya berbeda-beda. Sampai saat ini kami baru saja menyelesaikan modul pertama, yang di dalam modul pertama kami memiliki 4 materi. Tapi dalam waktu yang singkat ini kami memilih materi keempat, jadi hanya 1 materi yang kami coba sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga dengan yang sedikit ini ada manfaat dan perubahan bagi kita, karena kita mulai segalanya dari hal kecil dan sederhana. Ya, protokol Walaupun tidak berbayar tapi belajar. sampai selesai. Ya, jangan Sampai dari kuncup menjadi mekar. Semuanya bersuara ya. Sekarang saya yang bergerak, Bapak Ibu nyanyikan ya. Sambil bergerak juga. Oke, 1, 2, go. Marina menari atas. Ayo diacak. Ayo. Marina di atas menara menari, mari jo Marina menari menara, mari jo Marina menara di atas Marina menari di atas Mario. Kalau yang nggak ketawa bingung, kenapa tidak ketawa? Baik Bapak Ibu, berjumpa dengan saya melanjutkan ibunda kita, Ibu Yusieni Mar. Ya betul Ibu, terima kasih Ibu. Nah di sini saya ingin membahas kelanjutannya agar kita sampai kepada tujuan tentang 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah ini dia puncak dari materi budaya positif. Ini Bapak Ibu, saya mulai dari problema. Apakah ada problema yang di depan ini yang asing bagi Bapak Ibu guru? Asing nggak ini terjadi Bapak Ibu? Tidak asing. Ini hari-hari kita, makanan kita, cemilan kita. Sampai saya semenjak di sini semakin besar, karena biasa mencemil ini mungkin sudah lama tidak mengemil ya kan? Sudah sekalinya mengemil makin mekar. Baik Bapak Ibu, murid tidak mengerjakan tugas, tidak semangat belajar, mengganggu teman, tidak menggubris guru. Ini semakin lama semakin menjadi, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Fokus kepada 2 yang di bawah. Endingnya murid melakukan kesalahan yang sama.
ada apa ini ya kan? Terus murid tidak berubah seperti yang kita harapkan. Betul Bapak Ibu? Betul. Oke, next Bu. Tadi itu semua sering kita sebut dengan pelanggaran disiplin. Yang kita kenal selama ini anak-anak melanggar disiplin. Dan pelanggaran disiplin ini Bapak Ibu terjadi berlangsung dengan lama dan berulang. Begitu. Pembicaraan kita mengenai problema tadi, apakah Bapak Ibu ingat kapan terakhir kali Hari ini. kita membicarakan? Hari ini kata Ibu Lamina. Kita merasakan dan kita membicarakan itu hari ini. Kemarin ada? Ada. Sebulan yang lalu? Ada. 1 tahun yang lalu? Ada. Bahkan 5 dan 10 tahun yang lalu itu sudah terjadi. Mengapa itu terjadi? Apa yang keliru nih Bapak Ibu? Yang sering saya dengarkan tentang teknologi. Ini gara-gara HP nih anak-anak nih, gitu ya. Semakin berkembang zaman, maju teknologi, anak kita semakin bobrok. Kadang begitu ya Bapak Ibu yang kita dengar. Tapi kalau kita ingat lagi Bapak Ibu, problema yang tadi itu bukan hanya terjadi di zaman teknologi ini. Dulu juga gitu. Betul ya Bu ya? Betul. Casingnya baru. Casingnya baru, betul. Gayanya baru gitu. Nah, kalau kita tetap terpaku kepada persepsi kita bahwa teknologi ini salah, berarti kita sudah tahu nasib anak kita di generasi mendatang. Kan zaman terus berkembang, teknologi semakin melaju. Tentu kalau kita menyalahkan teknologi, setahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan, kadang kalimat pesimis kita dapat dari memang zamannya begitu. Ya. Nah, dan kita tidak menilai kekeliruan kita. Jadi apa yang dibutuhkan si anak? Dia tidak salah lahir di zaman teknologi. Dia tidak memilih kok. Begitu. Yang dia butuhkan apa? Apa yang dia butuhkan Bapak Ibu? Guidance. Bimbingan. Penjagaan, dukungan, seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Yus. Kita ini petani. Guru adalah petani. Murid adalah bibit. Bibit itu kita pegang Bapak Ibu. Tugas petani apa? Menyiapkan lingkungan agar mereka tumbuh. Jadi kita sesuaikan bagaimana kita menghadapi anak dengan zaman sekarang. Nah, itu yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita. Jadi tidak lagi kita menyalahkan teknologi, tapi kita gali dalam diri kita. Kita yang harus berubah sebagai guru dan jangan pesimis. Nah ini Bu, menurut kita disiplin itu hal yang baik kan Bu? Ya. Baik kan Bu? Baik. Hal yang baik mengapa sampai menjadi hal yang tidak menyenangkan? Nah, ini tadi berhubungan sebenarnya dengan Ibu Yus. Kalau dia menyenangkan, tentu banyak orang yang mau ya Bu. Nah, kalau dia menyenangkan, tentu banyak yang mau. Tapi kembali tadi, seperti ilusi kontrol. Saya rangkum sedikit lagi tentang ilusi kontrol. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya tidak ada manusia yang bisa mengontrol orang lain kecuali dirinya mengizinkan. Nah, kita terkait dengan problema tadi saja dulu ya Bapak Ibu ya, tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita. Bagaimana sih menghadapi anak-anak yang dia berantem nih, atau dia nggak mau nih ngerjain PR gitu? Bagaimana kita cara menghadapinya? Lanjut Bu. Nah, masuk periode of control tadi, saya sedikit saja di sini. Kita seakan bisa mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu, kita harus merubah mindset kita. Kita tidak bisa mengontrol anak. Jadi andainya pun bisa dia melaksanakan hukuman dari kita, itu bukan kita berhasil mengontrol ya Bapak Ibu, tapi dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada alasan dia melakukan itu. Tapi ketika dia mengizinkan, artinya apa? Dia bisa untuk tidak melakukan. Dan suatu saat dia akan bosan dan dia akan menolak itu. Itulah makanya anak-anak kita semakin membangkang.
Lanjut Bu. Ini penting ini Bapak Ibu. Penguatan positif. Kita memberi hukuman tidak baik. Oke, tidak baik. Tapi bukan berarti anak dibiarkan, nanti kita sampai ke situ. Nah, yang kedua, oke lah kalau kita nggak bisa memberi hukuman, bagaimana kita memberikan reward? Hadiah. Ini sering, kalau saya di swasta Bapak Ibu, kadang dulu masih sering memberi hadiah ke anak supaya dia nggak ribut nih. Itu kan upaya kontrol ya Bapak Ibu. Tapi sejatinya kita tetap tidak bisa mengontrolnya. Oke, hari ini dia mau menuruti kita, tapi hanya karena hadiah. Apakah kita membentuk karakter yang baik di dirinya? Tidak. Dan dia tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari semua guru. Dengan guru yang ini dia begini. Guru yang ini belum tentu memperlakukan dia begini. Jadi tidak selalu hal itu efektif Bapak Ibu. Hanya bersifat sementara. Kesimpulannya, semua yang dia lakukan untuk mentaati peraturan yang kita berikan, kalau faktor itu masih dari luar atau eksternal, itu hanya bersifat sementara. Yakinlah. Karena kita semua sudah mengalami kan Bapak Ibu. Kita semua sudah mengalami. Hari ini kita kasih dia hukuman, besok dibuatnya lagi. Karena sejatinya dia nggak mau dikontrol. Lanjut Bapak Ibu. Baik, ini dia tadi sudah juga. Lanjut. Baik, lanjut. Nah ini kesimpulannya, motivasi terbaik berasal dari dalam diri. Gimana caranya? Saya waktu dapat materi ini pertama Bu, saya mikir gini, saya serba salah aja jadi guru. Apa yang betul ini? Karena saya belum lihat sampai akhir. Bukan berarti kita memerdekakan anak, terserah deh gitu. Bukan Bapak Ibu. Next. Nah ini, manusia punya 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar, rupa-rupa warnanya. Nah Bapak Ibu, kebutuhan dasar setiap manusia itu harus dipenuhi. Nah, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, itu pasti punya alasan. Alasannya apa? Alasannya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Dia bisa memilih, saya mau cara yang baik atau cara yang buruk. Nah, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya seks, kesehatan, rumah, makanan, dan melindungi diri. Coba dari Bapak Ibu, cara positif kita untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup misalnya apa nih? Caranya, coba sebutkan satu contoh Bapak Ibu. Kesehatan. Caranya Ibu? Makanan yang bergizi. Kita makan makanan yang sehat. Istirahat. Cara yang buruk ada nggak? Nah misalnya itu menyiksa diri dia kan. Tapi seandainya gini nih, dia untuk memenuhi kebutuhan seksnya. Kalau orang yang dalam perlakuan baik tentu akan menikah, ya. Lalu kalau buruknya gimana Bapak Ibu? Seks bebas. Seks bebas atau perbuatan kriminal, memperkosa. Nah, itu dia. Kedua Ibu, kebutuhan cinta dan kasih. Kita butuh untuk dicintai dan mencintai. Ada cara yang baik untuk kita. Kita memberikan cinta. Tapi ketika kita tidak mendapatkan itu, misalnya anak kita nih kurang perhatian, lalu dia mencari perhatian di sekolah dengan mengganggu teman. Kita harus tahu Bapak Ibu, setiap perbuatan buruk anak kita harus tahu dulu alasannya. Alasannya apa? Bisa berbeda-beda. Perbuatan yang sama, alasannya bisa berbeda. Lanjut ketiga Ibu, penguasaan. Ini dia kebutuhan pengakuan atas bahwa dirinya mampu. Contoh yang baik di kelas bagaimana Bapak Ibu? Saya rasa banyak nih anak-anak nih yang memenuhi kebutuhan penguasaannya tapi dengan cara positif. Gimana contohnya Bapak Ibu? Ada yang pernah mengalami? Ada nggak Bapak Ibu? Kadang anak itu ingin selalu dia yang tampil. Nah, pokoknya mau selalu dia. Dan disuruh bicara dia bicara. Berarti itu dia sedang ingin diakui. Tuh,
Lanjut yang keempat, kebebasan. Anak kita butuh kebebasan Bapak Ibu, butuh pilihan. Kalau dalam proses pembelajaran kita harusnya memberi mereka pilihan. Anak kelas ini ribut terus, padahal mereka ribut itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka butuh pilihan. Nggak mau monoton gitu aja ibu nih, katanya kan bosan dia Bapak Ibu. Itulah yang kita pelajari dalam memberikan model pembelajaran. Lanjut ibu. Lah, kesenangan. Kadang ada alasan anak-anak nih bu. Nggak ada alasan yang misalnya tuh dia nggak bosan, dia nggak kurang makan, tapi pengen senang aja gitu bu, senang aja sih dulu teman bu. Itu namanya dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Nah lanjut bu. Nah ini bu, ada sebuah kasus kita baca. Doni, seorang siswa kelas 7, seringkali mengganggu temannya ketika jam makan siang. Doni sering mengambil makanan temannya tanpa izin, padahal Doni juga selalu membawa bekal makan siang. Teman-temannya mengeluhkan perilaku Doni kepada Ibu Ambar, guru mereka. Kira-kira mengapa Doni melakukan itu? Coba Ibu, gimana Bu? Kira-kira Bu, kalau pikiran Ibu? Mau mencari kesenangan dia. Mau mencari kesenangan, apalagi? Butuh perhatian. Butuh perhatian berarti cinta dan kasih sayang ya Bu. Apa lagi? Ada yang lain? Nah, tadi jawaban kita berbeda Bapak Ibu. Tapi kita tidak tahu pastinya ini karena apa. Nah seperti itulah kita menerka anak Bapak Ibu. Kita langsung judge dia, padahal kita belum cari tahu dulu mengapa. Ternyata Bapak Ibu, makan siang si Doni ini Tidak. nasi goreng pakai telur hari Senin, Selasa nasi putih pakai telur, besoknya nasi goreng putih pakai telur, besok nasi goreng hitam pakai telur. Kasih kan coklat. Kalau itu kan banyak kecap ya. Nah, kira-kira kok ini karena apa? Bosan. Karena dia butuh kebebasan untuk memilih gitu. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang tidak mengerti juga. Bahkan maaf ibu, bapak ibu, banyak orang tua juga tidak memahami anaknya. Ya, dari cerita-cerita ya kan. Jangankan kita yang memahami seluruh anak, bahkan orang tua pun tidak memahami. Anak dipaksa untuk menerima harus ini loh, gitu. Nah, lanjut ibu. Berarti tadi tergantung ya bu ya masalahnya apa. Ini dia 5 posisi kontrol. Coba bapak ibu nanti kita tetapkan, kita yang paling sering menerapkan yang mana ini. Ya, no. Oke, ini dapat diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan. Yang pertama, penghukum. Nah, ini adalah tipe pertama. Pertama di sini artinya bukan tipe terbaik ya bapak ibu. Nah, justru paling bawah posisinya. Penghukum itu ciri-cirinya nada suara tinggi, bahasa tubuh melotot dan jari tunjuk menunjuk. Jujur saya juga sering melakukan ini dulu. Astagfirullahaladzim. Saya sering bu. Apalagi dulu, ya ampun. Nah, begitu anak kamu nih, pokoknya pagi saya ke sekolah, bu pulang jam 5 tuh udah kayak main hidup. Gara-gara marah terus sepanjang hari dulu di swasta ya bapak ibunya. Udah begini, ya Allah nggak ada benar lagi. Udah marah pun saya setiap hari udah mengamuk, udah keluar tanduk. Besok itu juga lagi bapak ibu. Menjadi gula. Kaki tangan dah habis merah-merah menokok meja sendiri. Tak guna. Energi habis, harapan tak dapat. Betul ya bapak ibu? Kita sakit. Nah, sekarang kita coba untuk berpikir. Jangan kita berpikir dulu, tidak akan bisa anak tuh dilembutkan, dikeraskan aja nggak bisa. Oh, kita ubah dulu ya bapak ibu persepsi kita ya. Lebih baik kita begini, Pak, saya lembutkan daripada saya capek juga nggak berubah. Nah, kita kan punya pilihan gitu ya bapak ibu ya. Nah, kalau penghukum, akibatnya apa? Kemungkinan mulut marah dan mendengar. Bukan baik ya bapak ibu, nggak akan berubah. Dari ilmu psikologisnya dia tidak akan berubah. Kita tanamkan, dimarahkan dia tidak akan berubah karena dia tidak ingin dikontrol, dia tidak ingin dipaksa. Terus bagaimana ini Bu Helen, kenapa semua nggak boleh gitu ya? Nah, tapi nanti kita sampai ke situ. Lanjut bapak ibu ya ibu. Yang kedua, nah ini juga saya
bagus sekali. Tapi ini paling bahaya, justru mematikan karakter dan identitas anak. Dia lahir bukan untuk mengerti sakitnya dunia, ya kan? Kenapa dia yang disuruh untuk mengerti guru? Karena kita bilang gini, Bu, kelepasan. Nah, kalau ini ngerti lah, ibu capek, nah. Lah, ibu capek gimana kami kan gitu. Petani emang harus capek ya, Bu. Kalau petani tidak capek, apa jadinya, Bu? Gagal panen. Lalu kenapa kita menyesal perbuatan kita kok? Kan gitu ya, Bu. Nah, gimana orang perempuan merasa bersalah? Dia lembut, tapi nusuk dan membunuh misalnya. Nah, agak horor sedikit kan? Nah, kamu nggak ingat orang tua kamu terluka sakit? Dah, mati deh gue katanya. Gagal deh saya jadi anak. Karena anak tidak bisa mencerna seperti kita. Dia tidak mengerti umpama begitu ya Bapak Ibu ya. Sindiran, karena dia nggak mengerti. Dan ditangkapnya negatif. Kalau dalam ilmu psikologi gitu ya Bapak Ibu ya, ketika kita mengatakan hal yang negatif ke anak, maka yang negatif lah yang diambil. Makanya kita mengganti kalimat menjadi positif. Nah, orang tua kamu sakit, capek mencari uang, kamu kayak gini, kita sedang ngapain? Gitu. Kita sedang menakut-nakuti si anak. Betul ya Bapak Ibu? Supaya dia menyesal perasaan kita. Memang harus itu kata kita. Kalau memang harus begitu, apakah ada hasilnya yang telah kita lakukan selama ini? Tidak. Oke, sehari dua hari dia berubah, besok kembali lagi dia Bapak Ibu. Justru semakin meningkat intensitas kenakalannya. Oke, lanjut Bu. Mereka merasa tidak berharga ya Bu. Kalau pembuat merasa bersalah tadi, mereka gak ada gunanya, udah disekalian aja gitu. Nah, yang keempat, pemantau. Nah, ini juga saya pernah nih, kayaknya saya pernah juga semuanya nih kan. Pemantau itu nada suara datar dan formal. Istilahnya kita mengikuti aturan. Kamu datang jam berapa? Jam 7 Bu. Kamu tahu kita masuk jam berapa? 6.15 Bu. Kamu terlambat kan? Iya Bu. Tahu konsekuensinya apa? Tahu Bu. Kamu mau melaksanakan? Mau Bu. Ya selesai. Itu pemantau formal. Saya juga sering juga, kayaknya semuanya pernah. Lanjut Bu. Manajer, inilah dia posisi kasta yang terbaik. Kita menuju ke sini ya Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa dengan kesabaran dan keyakinan bersama-sama. Amin. Memang butuh waktu Bapak Ibu. Jangan bilang gak nampak hasilnya, memang gak nampak sekarang. Setahun, 2 tahun kita lakukan karena ini masih proses perbaikan. Tapi ketika sudah menjadi budaya di semua guru di sekolah kita, saya yakin perubahan akan ada. Kalau cuma kami berdua, apalagi apalah daya kami Bu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini ikut juga tergerak dan nanti yang lainnya juga. Gitu. Memang hal kecil sih kelihatannya Bu, hal sederhana sekali. Tapi ini yang harus kita rubah. Oke, manajer Bapak Ibu. Posisi manajer adalah mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi murid tidak langsung kita katakan kamu terlambat. Iya Bu. Jadi manajer ini fungsinya membuat si anak menjadi manajer terhadap dirinya sendiri. Jadi nggak perlu kita yang merintah dia Bapak Ibu. Kita cuma sebagai fasilitator. Kita memberikan suntikan supaya dia memanajer dirinya. Apa bisa? Bisa Bu. Ada caranya. Nah, ini yang paling baik Bapak Ibu. Tugas manajer bukan mengatur perilaku seseorang. Nah, tapi kita membimbing murid agar dia dapat memanajer atau mengatur dirinya sendiri. Jadi kita dampingi ya Pak Bu. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara namanya restitusi. Nah, lanjut Bu, ini dia restitusi. Bagaimana kita menghadapi perilaku anak yang kita kira tadi pelanggaran disiplin. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita bersama dengan murid nih Pak Ibu. Kita nggak menyuruh dia sendiri untuk sadar diri, enggak. Mungkin dari mana ada anak itu sadar, gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak, kita tetap mengarahkannya. Bagaimana caranya? Restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Nah, ini dia.
Ini sepertinya kecil Bu, lanjut Bu. Tahapan pertama, ketika anak yang kita kira membuat sebuah kesalahan, kita tahu kok dia salah, gitu. Udah jelas kok dia salah. Tapi bagaimana caranya supaya kita membentuk karakternya? Baik itu secara perlahan-lahan. Jangan mau kita instan saja Bapak Ibu, pengennya cepat. Hari ini tak, tapi nggak berubah-berubah kan? Yang ada kita malah makin menjelekkan kualitas anak-anak kita gitu. Karena Bapak Ibu, wajar kita sebenarnya ingin cepat dan instan. Karena di IPA nih Bapak Ibu, mohon maaf ya Bu, bagian otak kita terbagi 3 untuk pengatur emosi kontrolnya. Ada yang namanya otak reptil, ada otak mamalia, dan otak primata. Ini yang saya pelajari Bapak Ibu. Kita cenderung menggunakan otak reptil. Apa itu otak reptil? Otak reptil itu adalah gerakan refleks kita, ya, respon kita, melindungi kita dari ancaman. Nah, ini perlu Bapak Ibu, perlu kan? Pernah nggak Bapak Ibu ada orang diinjak kakinya, langsung gimana Bu? Marah, gitu kan? Mata ada di mana? Marah aja. Kalau itu terus kita biasakan, dalam semua hal kita akan memakai otak reptil itu terus. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, ketika otak reptil kita sedang aktif, kita tidak akan bisa berpikir dengan baik. Pikiran kita tidak akan mendukung sesuatu yang baik. Bagaimana caranya? Kita melatih untuk tidak selalu respon kita cepat. Oh, kerjanya lama aja dong Bu. Enggak. Kadang kita berpikir gini, orang lewat naik motor nih, kena kita dalam ininya Bu, hujan kan? Katanya, parah kita, kurang ajar, tabrak lagi di depan kan gitu. Tapi kalau otak reptilnya sudah dikendalikannya, dia berpikir, oh mungkin dia buru-buru, udahlah nggak apa-apa lah gitu kan? Apalagi bisa kok dikeringkan. Nah, kita harus membiasakan mengendalikan otak reptil kita Bu, kalau hidup kita mau tenang. Itu sebenarnya. Jadi otak apa yang kita gunakan? Otak mamalia namanya. Untuk mengatur. Ada orang yang gak panikan ya Bu, dia kalem. Oh iya, dapat kabar begini dia gak langsung marah. Karena kita dapat kabar, masa iya kayak gitu? Hah? Ada juga orang yang berpikir, oh gitu, saya cari tahu dulu lah gitu. Jadi gak langsung berpikir negatif. Nah, yang pertama ketika anak kita Bapak Ibu melakukan kesalahan, berantem nih si Doni sama si Rio, si Doni dituduhnya, kita sudah tahu nih anak si Doni ini memang begitu orangnya, tapi kita keraskan juga nggak ada gunanya. Caranya apa? Kita panggil. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas dia dulu. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Jangan kita buat dia menjadi orang yang tersalah di muka bumi. Kita buat dia dulu nyaman Bapak Ibu. Contohnya dengan kata-kata ini, Doni, memang semua orang pernah kok berkelahi. Nah gitu, jadi dia tidak merasa tersudut sendiri Bapak Ibu. Setiap orang pernah kok berbuat salah. Nah begitu, kita stabilkan dulu. Jangan langsung memang anakku ngajar nih, itu kamu lagi. Udah, kalau udah begitu gak akan masuk ke pikiran dan hatinya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, setelah kita mengatakan itu dan dia agak nyaman, kita validasi tindakannya yang salah. Dia tetap harus menyadari kesalahan dia. Kita minta dulu kenapa ini permasalahannya. Kan dengarkan mereka bicara satu-satu. Nah, dengar dulu, kamu pasti punya alasan mengapa bisa berbuat seperti itu. Kita cari kebutuhan dasar mana yang coba dia penuhi. Ya Bapak Ibu, ketika ada 5 kebutuhan dasar tuh, apakah karena kesenangan, apakah hanya karena penguasaan begitu. Lalu kita tanya lagi, setelah dia jawab, iya Bu, tadi dia nengok-nengok saya Bu. Kadang anak-anak kan ada alasannya gitu, kenapa sih dipandang kandang? Nah, caleg-caleg buruk dia Bu. Padahal itu alasan dibuat-buat kan kadang kan Bu. Dia hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar dia tadi. Lalu kita tanya lagi, apakah perbuatan kamu itu baik? Ini dia. Kita jangan bilang kamu itu salah. Dia nggak mau disalahkan Bu. Tapi dia bisa sadar kok. Apakah perbuatan kamu itu baik? Tidak Bu. Ketika dia mengatakan dari dalam diri dia
dia sendiri, otak dia pun ikut mendukung itu. Itu sistem kerja perkataan kita kan Bu. Otak dia pun ikut mendukung itu. Dia tahu bahwa dia salah. Nah kita gunakan itu Bu. Ketika dia katakan dari keinginan dia sendiri mengatakan saya salah, otaknya mendukung, dirinya mendukung. Tapi ketika kita bilang kamu salah, dia tidak suka dikontrol. Ingat tadi kan, dia tidak suka dikontrol. Nah biarkan dia mengatakan ini Bu, saya yang tidak baik. Apa yang dirugikan? Atau kamu dapat untung nggak? Atau apa kerugian yang kamu lakukan, yang kamu dapatkan? Sama teman jadi tak baik. Saya Bu, sudah 4 kali saya mencoba ini, karena saya harus menerapkannya ya Bu ya. Dan hasilnya apa? Saya nggak terlalu capek lagi itu minimal. Gak usah terlalu marah-marah. Dan anak yang setiap saya ngomong seperti itu, jawabannya seperti yang kita harapkan. Iya Bu, saya yang rugi. Ini saya nggak bohong Ibu, memang begitu. Ada si Wildan, kalau nggak salah Wildan Arcan, anak Ibu Tengku. Waktu saya masuk dia tidur Bu. Gitu. Saya bangunkan nggak bangun. Nggak bawa buku cetak, buku paket, tak bawa satu pun. Loh, saya ingat ini. Saya kaget. Pelan-pelan saya di depan memang anak-anak membaca, saya pelan aja sama dia berdua. Nah, kamu nggak mau buku? Karena dia lebih kena gitu ya Bu ya. Iya mau coba. Nggak apa-apa. Semua orang pernah kok lupa. Ibu dulu juga pernah lupa bawa buku. Dia bilang gitu. Iya Bu. Alasannya apa? Saya lupa Bu. Oh lupa. Alasannya nih ya Bu ya. Nah, saya lupa Bu katanya. Nah, kalau kamu lupa bawa buku, enak nggak? Enggak Bu. Apa yang kamu dapatkan? Rugi Bu. Bisa loh anak-anak itu menjadi begitu Bu. Apa yang dapat? Apa kerugiannya nak? Saya nggak bisa membaca. Saya nggak bisa belajar Bu. Kamu tahu ke sekolah ini kita ngapain kan? Belajar Bu. Kalau kamu tidak bawa buku, kenapa? Nggak bisa belajar. Nah ini potongannya ya, nanti kita sambung lagi. Lanjut Bu. Oke, yang ketiga, kalau tadi sudah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Yus tadi. Nah, kalau ini untuk wali kelas nih, kan biasanya ya membuat keyakinan kelas. Tapi guru mapel juga bisa membuat keyakinan kelas kan dalam pelajaran kita gitu. Nah kita tanyakan, bukankah kita sudah memiliki keyakinan kelas? Gitu. Misalnya tadi keyakinan kelasnya apa? Setiap kami akan belajar dengan baik. Nah, gitu kata-katanya Bu ya. Dengan baik itu berarti kita bawa buku kan? Nah, gitu. Terus dalam hal ini keyakinan kelas mana yang tidak kamu jalankan gitu. Jadi dia mengakui dirinya sendiri itu intinya Bapak Ibu. Lanjut Bu. Udah ya, menanyakan keyakinan tadi. Setelah itu jalanlah fungsi manajer tadi. Tadi kan institusi tuh. Sekarang kita jalankan fungsi manajer, menemukan solusinya. Jadi tidak sampai di situ saja. Solusinya apa nih membentuk karakternya? Nah ini dia. Kamu sudah tahu kamu keliru, misalnya. Sekarang bagaimana? Hai Wildan tadi Bu, saya bilang. Nah, kamu nggak bawa buku nih. Sekarang gimana? Mau belajar? Jawabannya Bu, boleh pinjam buku Ibu. Nah, dia dapatnya solusi sendiri. Tapi kita membantu, jadi ada kolaborasi Bu. Jadi kita nggak langsung bilang, nah kamu baca buku, besok harus kamu bawa lagi ya. Nah langsung. Gitu kadang kita kan boleh pinjam buku Ibu. Oke boleh, oke lah nah, untuk saat ini kata saya. Untuk selanjutnya Wildan gimana? Nah ini dia pembentukan karakter dia. Iya Bu, selanjutnya saya bawa buku. Tapi kita tanya, caranya bagaimana? Ini videonya masih ada tapi masih lagi luar kita ini kan, karena saya sempat videokan juga proses itu. Saya siapkan Bu bukunya malam-malam sebelum saya tidur. Dia tahu kok Bu, nggak perlu kita mau memaki-maki dia ya kan, cuma merasa dia tertekan saja. Oke baik, itu Wildan sendiri loh yang ngomong. Saya bilang oke lah Bu, kalau memang hasilnya cuma seminggu 2 minggu aja kelihatan, nanti dia begitu lagi nggak apa-apa ya, tapi prosesnya kita jalankan Bapak Ibu. Karena kan kita melihat visi itu untuk kedepannya, bukan langsung seminggu 2 minggu ya Bu ya. Nah minggu depan saya kan catat di jurnal harian,
bahwa Wildan ini tidak bawa buku, tidak bawa tempat tidur. Saya absen. Emil dan Arcan, saya bu. Hebat banget tuh lagi. Wildan bawa buku, nak, ini bu. Tunjukkannya. Semangat dia bawa ibu. Tapi mungkin pikiran kita bisa berubah lagi. Nggak apa, tapi kalau semua kita melakukan itu, saya yakin anak-anak kita akan berubah perlahan-lahannya, Bapak Ibu. Nah, itu dia fungsi control manager. Kita bantu dia menemukan solusi sendiri untuk mengakui bahwa itu yang dia inginkan sendiri, bukan karena perintah orang lain. Nah, mungkin sampai di sini saja Bapak Ibu. Semoga yang kami sampaikan dapat menjadi perubahan bagi kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami juga memohon doa supaya kami menyelesaikan pendidikan kami dengan baik dan dapat mengimbaskan kembali kepada semuanya. Dan semoga calon guru penggerak juga semakin banyak dari sini. Baik Bapak Ibu, saya yang membuka, saya yang menutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Langga Agustina Nenggolan, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 18 Pekanbaru. Saya sangat merasa bersyukur dengan adanya sosialisasi pengimbasan ini. Saya menjadi lebih semangat dalam melakukan perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan guru itu ibarat petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Asira Rahayu, guru IPA SMP Negeri 18 Pekanbaru. Saya telah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh guru penggerak. Dengan mengikuti sosialisasi tersebut, saya mendapatkan ilmu baru dan saya akan mempelajari dan menerapkannya pada proses pembelajaran agar dapat memajukan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 18 Pekanbaru. Semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruby Rizika Putra, guru bahasa Inggris. Setelah saya mengikuti sosialisasi dari guru penggerak, saya merasa terbantu dan merasa ilmu yang diberikan menjadi lebih banyak lagi kepada kami, sehingga kami bisa lebih bervariasi dalam menangani ataupun dalam menghadapi siswa dan siswi di sekolah kami. Semoga kedepannya dengan program guru penggerak ini, calon guru penggerak bisa memberikan ilmu yang lebih banyak kepada kami dan memberi manfaat yang lebih kepada kami. Terima kasih.